Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay kesana channel Yatisam Official ya guys. Semoga kalian sehat berkabar Allah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kasih waras. Wes panas ya cuy. Aduh, kita doakan dulu teman kita yang lagi sakit, Allah sehatkan. Teman Kaisam yang berjuang di rumah majikan, semoga kalian sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya, jangan lupa bersyukur. Yampuy, Kaisam gak bawa kopi. Masya Allah, cuaca panas, emosi terus, apalagi kayak Sam menerima emak-emak yang nangis merintih. Kayak Sam, saya diusir majikan gara-gara paspor digadai, saya nggak punya uang. Kayak Sam, lempar aja Kayak Sam ke laut Singgi itu. Kadang emak-emak itu pusing deh Kayak Sam, yang ngurusnya tuh udah kayak anak kecil gitu. Oke cuy, kalau misalkan memang kalian itu sudah tidak bisa mendapatkan uang untuk membayar INA itu, jangan pinjam pinjol. Jangan pinjam uang talangan yang mingguan ya. Udah hadapi aja. Terus anggarkan bulan ini untuk ambil paspor. Kita tuh sudah mengantisipasi, wah udah nih, kayaknya saya diterminate ini. Ya udah gitu. Pas diusir ya enak, kita punya uang untuk ambil data kita, cari majikan baru lagi. Kan enak kalau kayak gitu, diajarin, nggak mau nurut ini mama tua kaplak ini. Pusing guys, pusing guys. Iya. Aduh ya Allah, sabarkan, kuatkan, la haula wala quwata illa billah. Semoga kekuatan milik kita bersama ya cuy ya, amin. Oke, hari ini kita agak sedikit agak sedikit menggalau ini cerita cuy. Ini silakan komennya, semoga mbaknya diberikan kesadaran. Ya kemarin sih telepon kayak Sam sih udah kebuka ya pemikirannya ya, semoga aja sih sadar dan semoga pembelajarannya, kisahnya menjadikan pembelajaran untuk kalian yang lagi keselepek uang terus tiba-tiba punya pikiran ya udah deh saya ngelayanin aja deh laki-laki hidung belalang, yang penting saya dapat duit cepet. Tahu-taunya kena modus, tahu-taunya dimodusin sama teman-teman kita yang di sini udah ahli modus. Kayak temen saya kayak Sam, ahli modus sekali. Udah uang saya tinggal seribunya diutang nggak balik lagi. Inilah ya, kadang kita ini kan terlalu pintar. Apa terlalu kaya cuy uang kita. Aduh, oke cuy, jadi ceritanya mbak ini nih kejerumus ya dengan open OB. Kita balik aja ya, harusnya BO jadi OB gitu kan, biar nggak didit gitu kan. Jadi mbaknya ini 1 tahun kerja di sini. Dia merasa bahwa dia punya hutang banyak di sini. Ya kita nggak pernah tahu ya cuy ya alasannya untuk apa, tapi alasan mbaknya ini untuk ayahnya yang sakit. Kita nggak boleh ngejudge dia jujur atau enggak, itu urusannya dia sama Allah. Cuma ceritanya dia ini untuk ayahnya yang sakit-sakitan di rumah. Kalau misalkan memang benar adanya ayahnya sakit, mari kita doakan semoga sakit ayahnya ini berkurang ya. Semoga ayah-ayah kita yang di rumah yang lagi sakit juga semoga Allah angkat sakitnya ya cuy ya, amin. Nah cerita sama Kaisam, ayah saya itu sakit di rumah. Saya memang salah jalan, saya mengambil instan utang sampai akhirnya saya gali lubang tutup lubang sampai ada di titik ini. Dari suaranya sih mbaknya masih muda ya, masih energik ya. Cuma mungkin ujiannya dia itu kayak gitu ya. Ujian yang dibikin sendiri ya, memang kita harus terima dan hadapi. Jadi mbaknya untuk berobat ayah sampai saya gali lubang tutup lubang, sampai saya juga ikut utang punya datanya temen, sampai gaji saya tidak menutup. Akhirnya saya sebenarnya paspornya ada ini dipegang majikan. Dia gimana caranya untuk menutup hutang dan sudah tidak mampu. Akhirnya dia berceritalah kepada Cece dari adik majikannya. Jadi di situ juga ada orang Indonesia juga yang bekerja dengan dia. Terus dia sharing lah ke Cece itu. Berarti Cece itunya sudah senior dong ya. Sampai akhirnya si Cece senior itu menawari, ya udah kamu open OB aja. Cari aja wis, begitu aja kerjanya biar kamu dapat uang instan ya kan. Dulu zamannya Majapahit kita uang instan itu pesugihan ya cuy. Dadak dulu tuh naruh sesajen biar duitnya langsung ngumpul di bantal, itu zaman Majapahit ya cuy. Nah sekarang udah zaman 2024,
tinggal posisi membuka melebar paha aja udah dapat duit ya kan. Siapa ini? Temen saya Kaisam. Temen kamu aja, jangan-jangan kamu lagi. Guyon. Jadi si ceritanya si Mbak ini ngomong lah tuh sama si orang Indonesia juga yang adeknya majikannya ya, cecenya di situ. Mbak, bantuin saya dong, butuh uang nih. Ya udah kamu jual itu aja. Ya. Ada tambah, ada nih nomornya, kamu hubungin sendiri. Yang dikasihkan ke saya Kaisam itu nomor Hongkong. Nomor Hongkong ya. Ya saya sih pikirnya ya wis mungkin itu mami girang. Mami penerima mucikari ya berarti ya. Itu nomornya Hongkong Kaisam, dia pose dengan laki-laki asing terus dia itu orangnya Indonesia. Kenapa kamu nggak di screenshot dulu gitu kan? Di screenshot nih biar menjadi bukti ya kan. Akhirnya si mami, kita sebut aja mami ya, mami girang atau mami lampir. Si ngomong sama mbaknya, oke deh mbak, kamu mau kerja kayak gitu, saya cariin klien, gaya aja klien. Akhirnya, ini orangnya di sini ya pastinya ya, awas lo kalian dimodus-modusin. Saya carikan klien, sudah dicarikan klien, dia ini disuruh bikin video pendek dengan bajunya dibuka, ya semuanya dibuka lah cuy. Banyak kaget, loh kok kayak gitu? Iyalah mbak, kalau misalkan mau bayaran mahal ya saya juga harus ngejual kliennya dengan body yang bagus gitu kan. Lagi-lagi mbak ini nih udah percaya rekomendasi dari temennya itu. Akhirnya dilakuin cuy, nggak tahu posenya kayak gimana. Posenya kayak gimana kira-kira? Apa dibantal begini kah? Atau begini kah? Kaisam ngebayangin, kalian ngebayangin ya pastinya. Aduh Kaisam nanti kalau bodinya banyak lemak gimana? Jadi akhirnya video itu sudah terjadi cuy. Dan dikirimlah berikut fotonya untuk mendapatkan klien supaya dibayar mahal per jamnya. Lagi-lagi cuy, ingat ini mbak lagi gelap mata. Kita tidak boleh menyalahkan sepihak ya. Kita dengerin dulu ceritanya. Akhirnya mbak ini sudah send foto, video, dan yang mengejutkan ada uang jalan fee atau pemasaran dari mbak ini. Dia minta 3 juta cuy, si sindikatnya ini. Mbak kalau misalkan itu saya butuh uang pemasaran 3 juta. Untuk masarin dia supaya laku. Emang dia jual apa sih Kaisam? Ya jual dirinya sendiri. Pusing ya. Akhirnya dikasihlah 3 juta, orang kita butuh duit kok kita kasih duit ke mereka. Akhirnya apa? Oke mbak, saya proseskan kamu. Kamu tinggal tunggu di mana ketemuannya, terus kliennya sudah datang di situ, perjanjiannya segini. Tapi nggak dikasih tahu nominal berapa ya. Subuh ini nomor sudah out alias mbaknya diblokir dari nomor itu. Akhirnya kan panik ya, wah udah nih. Ini paniknya bukan masalah nggak dapat klien nih coy. Masalah paniknya, saya sudah mengirim sebuah video dan foto gitu. Akhirnya mbak ini protes dong sama si Cece yang adiknya majikannya. Kok kamu ngasih nomor kayak gitu sih? Kok saya malah diblok? Masa sih mbak diblok? Nah, apakah mungkin si Cecenya yang kerja di adik majikannya itu adalah bagian dari sindikatnya juga? Atau mungkin juga Cece yang ada di majikannya itu juga dia sudah pernah mendapatkan klien ya. Mungkin sialnya di mbak ini, menurut kalian gimana? Apakah kita perlu melaporkan juga itu si Cece itu bagian dari sindikatnya? Kok bisa gitu? Nah, apa ngasih nomor sindikat? Iya kan bener nggak? Ih. Terus gimana kayak tisam saya? Apakah saya harus gimana? Ini terjadinya hari Sabtu kemarin loh coy. Berarti masih anget-anget loh ya. Mungkin ini udah pernah dibahas di mana yang penting Kaisam baru mendapatkan mbak yang jadi korban dari sindikat penjualan orang ini. Iya sekali lagi, ini kesalahannya dia. Dia mengakui dia salah, dia berbagi kisah ini supaya kalian jangan terjebak juga. Terus apa yang harus kamu lakukan? Iya gimana Kaisam, apa yang harus lakukan? Apakah saya bisa lapor polisi? Oke ingat, prostitusi di Hong Kong, sel prodeo dan denda 10.000 Hong Kong dolar. Apalagi ada bukti transaksi, kita melakukan transaksi prostitusi di sini. Kitanya juga udah salah melanggar hukum. Gimana Kaisam kalau video itu tersebar ya wis, kamunya siap nggak menerima resiko? Laporkan dia,
pokingkan dia, walaupun nanti kita juga bermasalah. Atau kita menerima saja video tersebar, ya sudah. Tapi kita doakan ya cuy ya, semoga mbaknya selamat. Di balik dia menyadari kesalahannya, menyadari dia belum terjadi cuy, belum terjadi pertemuan antara pentol dan gua hero. Gua hero. Aduh jangan, itu adalah gua yang untuk nabi kita ya cuy ya. Jangan salah Kaisam ngomong. Gua apa ini? Salah ngomong Kaisam, maaf. Salah mencontohkan ya, tidak boleh. Hutan rimba. Hutan rimba. Aduh, jadi mbaknya ini sudah di titik sadar ya cuy ya. Dan semoga teman-teman yang lain Kaisam jangan mengalami seperti saya. Amin ya robbal alamin. Tuh, kata mbaknya jangan dicontoh ya. Jangan diteruskan. Kalau misalkan kamu butuh duit, Kaisam ajarkan. Kalau kamu sudah tidak bisa, lubang ini nggak bisa ketutup, hadapi, determinate jalan yang terbaik. Yang penting kamu ada paspor, masih ada kesempatan kedua untuk mencari majikan lagi, ya kan? Ini mbaknya kalau misalkan terjadi videonya ini kesebar, apa yang harus dilakukan? Lapor polisi nggak kata kalian cuy? Ya tetap harus lapor polisi ya, report apapun bentuknya. Ya ingat, kembali lagi, selama belum ada transaksi ya, ini kan baru pembicaraan ya, kan belum ada transaksi, insya Allah masih aman mbak. Semangat ya, jangan patah hati. Manusia itu pernah bersalah, manusia itu pernah hilaf. Mungkin karena tujuan kamu itu untuk pengobatan ayahnya, jadi Allah membuka mata kamu untuk tidak mendapatkan uang dengan cara seperti itu. Allah tuh masih sayang. Anggap, ambil sisi positifnya. Bener nggak cuy? Bener Kaisam, bener. Iya. Jangan dicontoh ya, banyak nih modus-modus mucikari di luar sana yang memanfaatkan kalian keselepak. Padahal klien yang nggak ada, kalian dimintain 3.000 cuy, 3.000 satu orang. Kalau 10 orang aja udah 30 juta dia dapat. Kan kurang ajir ya. Ini ya buat mbak-mbak ya di luar sana yang memanfaatkan teman-teman Kaisam yang begini adanya, ya kan? Kaisam akan memerangi kalian. Bangsit kalian. Cari duit kayak gini, udah Kaisam, teman-teman Kaisam aja yang blow on. Maka dari itu jangan blow on kamu itu ya. Kaisam ajarin tuh supaya jadi pinter gitu. Aduh, susah ini ngajarin mama ini. Siapa sih coy? Ini gerombongnya nih. Kalian punya teman nggak yang jadi mucikari gini? Spill coba namanya. Jadi mending mbak-mbak bohai yang di emperan itu yang mau bayar 200-300 ya, yang di Samsuipo itu. Nyipak man, masih mending itu ya. Iya kan, nggak ditipu-tipu gitu. Daripada kelasnya dapat klien, tahu-tahu kitanya kejebak duitnya. Ini yang pinter siapa? Pusing guys. Nah itu ya cuy ya. Jadi di luar sana banyak modus-modus kayak gitu. Apalagi dibuat video Saino aja udah. Itu adalah modus. Dia itu pinteran cuy. Dia itu menipu kalian dengan nomor Hongkong yang mungkin di otak kita nggak akan mungkin nih berbohong. Karena apa? Nomor Hongkong ini terdaftar dan Sun Fencingnya ini terdaftar di pemerintahan Hongkong. Balik lagi, dia pintar. Karena kalau kalian melaporkan ke polisi, kalian juga akan kena. Karena prostitusi di Hongkong itu ada sel prodeonya ya cuy. Dan dendanya 10.000 Hongkong dolar. Oke? Ingat-ingat tuh. Mungkin itu sharing Kaisam pagi ini, semoga bermanfaat untuk kita. Hati-hati dalam menjaga diri kalian, apalagi untuk mengobati pembiayaan orang rumah. Carilah uang yang halal ya. Sabar, ini ujian. Kaisam juga pernah diuji orang tua sakit, tapi alhamdulillah Kaisam sudah melewati proses itu tanpa harus menjual diri. Oke? Yakin Allah itu maha besar, walaupun kita tempuh dengan beberapa tahun, kita bisa hidup secara normal, sabar ya. Begitu janji Allah, kabarkan kepada manusia berita yang mengembirakan bagi orang-orang yang sabar ya. Mungkin itu aja. See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba ada nggak yang pernah menjadi korban seperti ini? Gak usah malu. Cerita kalian adalah ilmu untuk teman-teman kita supaya jangan terjerumus. Semoga ini juga menggugurkan dosa-dosa kalian. Sepakat? See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.